Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Gayatri dengan NIM 2511021014 dari Program Studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali. Di sini saya akan membahas tentang catur asrama sebagai pedoman masyarakat Hindu Bali. Bali dikenal luas sebagai pulau dengan 1000 pura dan kekayaan alam yang memukau, serta budaya yang beragam dan syarat makna. Seluruh keindahan dan keharmonisan ini tidak lepas dari landasan filosofis Hindu, terutama konsep catur asrama. Catur asrama berasal dari kata catur yang berarti 4 dan asrama yang berarti lapangan kerohanian atau jenjang. Sehingga catur asrama dapat diartikan sebagai 4 tingkatan hidup manusia yang didasarkan pada tatanan kerohanian dan kewajiban atau swadharma yang berbeda di setiap tingkatannya. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan agama Hindu, yaitu moksha. Adapun bagian-bagian dari tingkatan catur asrama, yang pertama adalah Brahmacari. Brahmacari adalah tahap atau fase kehidupan untuk mencari, mempelajari, memahami dan memperdalam ilmu pengetahuan, baik parawidya atau ilmu kerohanian maupun aparawidya atau ilmu keduniawian. Seseorang pada tahap Brahmacari berfokus pada pembentukan pribadi yang tangguh, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Seseorang dengan tahap Brahmacari dilarang melakukan hubungan seksual dan harus berfokus pada pengembangan kecerdasan atau goyah sakti. Brahmacari memiliki beberapa golongan atau jenis. Yang pertama, ada Sukla Brahmacari, yaitu orang yang tidak kawin seumur hidup. Yang kedua adalah Salaba Brahmacari, orang yang kawin hanya sekali seumur hidup. Dan yang ketiga adalah Tresna Brahmacari, yaitu orang yang kawin lebih dari 1 kali atau maksimal 4 kali. Kemudian tahapan yang kedua yaitu Grahastha atau fase kehidupan manusia pada saat membina rumah tangga. Pada tahap Grahastha ini, seseorang berfokus pada pemenuhan kebutuhan arta atau kekayaan dan kama atau kenikmatan sebagai suami istri yang harus dilandasi dengan dharma. Kewajiban dari tahapan Grahastha ini adalah untuk melanjutkan keturunan, membina rumah tangga, bermasyarakat, dan melaksanakan pancayatnya atau 5 persembahan suci. Yang ketiga yaitu Vanaprastha. Vanaprastha adalah tahap di mana seseorang telah berada dalam hutan atau mengasingkan diri secara perlahan-lahan untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi atau arta dan kama. Penerapannya berfokus pada usaha mengurangi keterikatan terhadap duniawi dan mengarahkan hidup pada kenikmatan rohani atau moksha. Waktu yang ideal untuk seseorang berada dalam tahap Vanaprastha adalah berusia kurang lebih 60 tahun ke atas, saat anak-anak sudah mandiri dan tanggung jawab rumah tangga telah diambil alih. Kemudian yang keempat adalah Bhiksuka atau Sannyasin. Bhiksuka adalah tingkatan hidup yang telah lepas sepenuhnya dari ikatan duniawi dan hanya mengabdikan diri kepada Tuhan dengan menyebarluaskan ajaran kesucian. Seseorang pada tahap
Biksuke biasanya memiliki karakteristik tidak lagi mempunyai harta benda atau diibaratkan sebagai seorang peminta-minta. Contohnya seperti biksu. Kemudian, tugas dari seorang biksuke adalah harus mampu menaklukkan satrupu, yaitu 6 musuh dalam diri seperti Kame dan Krode. Kemudian, menghindari Saptatimira atau 7 hal yang menyebabkan kegelapan pikiran. Dan yang terakhir adalah Trimale, yaitu 3 macam perbuatan kotor. Konsep catur asrama ini bersumber dari kitab-kitab Semerti yang ditulis berdasarkan ingatan dan tafsiran para resi, khususnya dalam tradisi Dharma Sastra. Kitab sumber seloka, kutipan penting keterangan Manawa Dharma Sastra 3.77, 3.89, 3.90. Kitab hukum Hindu yang paling terkenal, Sloka 3.77, misalnya menekankan bahwa Grahastha adalah asrama termulia dan sentral karena menghidupi ketiga asrama lainnya seperti udara yang memberi kehidupan. Grahastha menopang yang lainnya. Kemudian pada 3.2, Agastya Parwa, lontar Jawa kuno, mengatakan catur asrama ngarannya Brahmacari, Grahastha, Wanaprastha, Biksuke, nahan tang catur asrama ngarannya. Naskah Jawa kuno ini menguraikan dengan jelas pembagian catur asrama dan fungsinya sebagai tatanan hidup berjenjang. Kemudian pada 1.2 dan 2.1, sila krama catur asrama ngarannya Brahmacari Grahastha Wanaprastha Biksuke, nahan tang catur asrama ngarannya. Kutipan yang sama dengan Agastya Parwa menunjukkan konsistensi ajaran dalam susastra Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Kemudian, pada 1.2 Veda, Shruti Atharva Veda 11.5.10, walaupun Veda secara langsung tidak menguraikan secara rinci 4 asrama seperti Semerti, konsep Brahmacari atau masa menuntut ilmu atau belajar sudah disebut sebagai sosok yang melindungi harta karun sakral atau ilmu dengan daya spiritualnya atau tapas. Kemudian pada 2.6 Bradaranyaka Upanishad 4.5.2 menggambarkan tentang Vajnavalkya yang menyatakan akan pergi dari kehidupan rumah tangga menuju hutan kepada istrinya Maitreyi yang merefleksikan peralihan dari Grahastha ke Wanaprastha atau Sannyasin. Jabaran detail setiap bagian catur asrama secara berurutan berkaitan dengan 4 tujuan hidup manusia atau catur purusa artha yang meliputi dharma, artha, kama, dan moksa. Pada bagian pertama, Brahmacari, masa belajar, didefinisikan tingkatan hidup bagi orang yang menuntut dan memperdalam ilmu pengetahuan atau Widya dan Brahma Widya. Brahman artinya ilmu pengetahuan atau ilmu ketuhanan. Dan cari artinya tingkah laku dalam mencari atau menuntut. Awal dan akhir. Dimulai dengan upacara upanayana atau pensucian dan penerimaan siswa,
dan diakhiri dengan Samavartana atau upacara penutupan masa belajar atau pemberian ijazah. Kemudian 1.5 dan 4.7, tujuan utama mengutamakan pencapaian dharma atau kebenaran dan kewajiban, serta menanamkan ilmu dan keterampilan atau goya sakti sebagai bekal hidup. Kemudian pada 1.1 dan 4.3, pembagian menurut lontar Werti Sesana atau tradisi Sukla Brahmacari tidak kawin seumur hidup. Contoh Bhisma dan Laksmana. Kemudian pada 2.2, Sewala atau Salaba Brahmacari kawin hanya sekali seumur hidup. Pada 1.3 dan 2.2, Kresna atau Tresna Brahmacari adalah kawin lebih dari 1 kali dan maksimal 4 kali. Pada 1.3 dan 2.2, Grahastha Asrama atau masa berumah tangga didefinisikan tingkatan hidup berumah tangga setelah menyelesaikan Brahmacari. Kemudian pada 3.1, awal dan akhir diawali dengan miwaha atau samskara, yaitu acara perkawinan. Pada 4.3, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi arta atau kekayaan atau materi, dan kama atau pemenuhan keinginan atau seksual yang dilandasi oleh dharma. Pada 1.3, kewajiban pokok swadharma adalah melanjutkan keturunan. 1.3 dan 1.5, melaksanakan pancayajna atau 5 persembahan suci. Pada 1.5, menjadi penopang dan sumber kehidupan bagi 3 asrama lainnya, yang menjadikan asrama yang paling sentral atau shrestha. Pada 3.2, Sloka Grahastha lah beliau mempunyai anak, memiliki abdi, menumpuk kebajikan yang berhubungan dengan pembinaan diri pribadi atau kaika dharma dengan kekuatan kehidupan. Agastya Parwa 1.3. Vanaprastha Asrama, masa pengasingan diri, didefinisikan tingkatan hidup yang ditandai dengan melepaskan diri secara perlahan dari ikatan duniawi atau arta dan kama, dan mulai mencari ketenangan batin. 1.3 dan 4.3. Vana artinya hutan, prasta artinya berjalan atau berdoa dengan baik. Jadi, fokusnya adalah untuk menghindari nafsu keduniawian dan mengabdikan diri pada pengamalan dharma, serta mendalami arti hidup yang sebenarnya. Pada 1.6, pelaksanaan modern mengurangi keterikatan terhadap urusan material, menyerahkan tanggung jawab keluarga atau sosial kepada anak-anak dan fokus pada pengamalan ajaran kerohanian. Pada 1.3 dan 1.6, waktu ideal biasanya dimulai pada usia 60 tahun ke atas setelah tanggung jawab sebagai grahastha selesai. Kemudian, biksuka atau sanyasin, masa pelepasan diri total, didefinisikan tingkatan hidup yang paling akhir di mana seseorang terlepas sepenuhnya dari ikatan dan pengaruh duniawi dan mengabdikan diri total kepada Tuhan atau Atmani Vedanam. Pada 1.6 dan 4.1, biksuka atau biksu artinya peminta-minta, merujuk pada ketidakmampuan, ketidakharusan lagi untuk memiliki harta.
Sanyasin artinya meninggalkan atau menyangkal dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai moksa atau kebebasan atau penyatuan dengan Tuhan. Pada 3.3, kewajibannya untuk meninggalkan rumah tangga dan harta benda, melakukan kunjungan ke tempat suci, dan fokus pada nilai-nilai Dharma tertinggi atau Brahma Widya. Pada 1.6 dan 3.3, persyaratan spiritual harus mampu menaklukkan satripu atau 6 musuh dalam diri, menghindari sapta timira atau 7 kegelapan pikiran, dan trimala atau 3 perbuatan kotor. Kesimpulannya, catur asrama adalah sistem terpadu yang memandu manusia Bali menapaki kehidupan dengan disiplin dan tujuan yang jelas, dari masa belajar atau menghormati ilmu hingga masa pelepasan atau menghormati Tuhan. Keindahan dan keraturan budaya Bali, dari arsitektur pura hingga keramah tamahan warganya, adalah wujud nyata dari ketaatan kolektif terhadap jenjang kehidupan yang berlandaskan Dharma ini. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi catur asrama ini. Terima kasih telah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk para penonton.